Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Jadi mata kuliah struktur data. Jadi kami ingin memberikan presentasi tentang sistem manajemen antrian berbasis struktur data dengan pendekatan linked list, vektor, dan pair. Untuk anggotanya, yang pertama ada Muhammad Fauzil Azim dengan NIM G64012211114. Yang kedua ada Muhammad Darel Azmi Tauhid dengan NIM G64012211099. Dan selanjutnya ada Hamdan Arif Darojat dengan NIM G64012211063. Baik, untuk latar belakangnya, manajemen antrian sangat dibutuhkan di berbagai layanan publik dan swasta, termasuk perbankan, kesehatan, dan layanan pelanggan. Efisiensi dalam penanganan antrian tidak hanya meningkatkan kepuasan pengguna, tetapi juga mempengaruhi produktivitas dan operasional layanan secara keseluruhan. Antrian yang tidak teratur dapat menyebabkan ketidakpuasan pengguna, waktu tunggu yang lama, dan potensi kehilangan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen antrian yang efisien dan dapat diandalkan untuk mengatasi masalah ini. Oke, selanjutnya saya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dirancang agar sistem lebih efisien dan memberikan informasi mengenai status antrian, kemudian mengoptimalkan sumber daya dan mengurangi waktu tunggu sehingga ada efisiensi waktu, kemudian meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada proses penelitian. Pertama kita menentukan topik utama. Topik utama yang kita ambil adalah manajemen antrian. Kemudian proses kedua adalah struktur data yang dipakai, yaitu linked list, pair, dan juga vektor. Kemudian kita penyusunan kode program yang disusun dengan bahasa pemrograman C++ dan dijalankan di terminal. Kemudian pembuatan presentasi dan laporan. Untuk metodenya sendiri kita menggunakan linked list, vektor, dan pair. Dipilihnya linked list karena memenuhi fleksibilitas dalam merubah atau mengadopsi sistem queue untuk pengelolaan antrian secara terstruktur. Dan sistem pair ini juga memudahkan kita dalam menganalisis suatu key dan value dari suatu nilai sehingga kita bisa tahu dari suatu nilai tersebut. Dan vektor ini sendiri kita pilih karena agar bersifatnya tidak kaku dan bersifat fleksibel. Oke, untuk kompleksitasnya sendiri, di sini ada fitur, pertama fiturnya seluruh antrian dengan fungsinya di dalamnya ada display dengan ON. Kemudian pelanggan berikutnya dengan fungsinya cancel dengan kompleksitas 1 dan kontes pop dengan kompleksitas juga 1. Jadi kompleksitas total 01. Daftar antrian fungsi ada push dengan kompleksitas 01, status antrian ada fungsi monitor status, konten get total waktu dengan kompleksitas ON. Batalkan pelanggan fungsinya ada cancel dan konten pop dengan kompleksitas ON. Kemudian ada fitur riwayat pelanggan, fungsinya history, kompleksitas ON. Cari pelanggan, fungsinya search dengan kompleksitas ON. Dan semua pelanggan dengan fungsi history dan display, kompleksitas ON. Oke, mungkin kesimpulan dari yang proyek yang kita buat, kita berhasil telah memenuhi fungsi pertama, ada fungsi manajemen antrian, yaitu memonitoring status antrian, terus riwayat antrian, masalahnya jika terjadi keluar di pertama, di tengah, ataupun terakhir. Kemudian melihat waktu tunggu yang diperlukan dan ketika dia membatalkan antrian. Oke, setelah ini bakal ada live coding dari Muhammad Darel. Baik, jadi kita demonstrasi dalam sistem ini kita memiliki pada
total 9, ya kita akan langsung. Setelah itu ada juga mungkin kita langsung sedot aja seluruh antriannya. Seluruh antrian pada kali ini ada yang namanya nomor pertama ada Joni yang waktu 4 menit, dan juga ada namanya Tono dengan waktu 10 menit. Itu mungkin kita tambahkan lagi satu. Oke, selanjutnya mungkin kita akan tambahkan nama Cindy. Maka kita tambahkan juga 14 menit. Nah, karena sudah ada seluruh antrian di sini dari 1, 2, 3, maka kita mungkin akan mencoba untuk mengurangi atau membatalkan pelanggan gitu. Jadinya itu mungkin yang nomor 2 ya, yang di tengah-tengah. Mungkin kita akan nomor 5. Habis itu nomor pelanggan yang dibatalkan adalah nomor 2. Maka nanti lalu apakah kamu kontrol ya? Dan setelah dilihat di antriannya cuma ada nomor 1 dan nomor 3. Dan setelah itu juga ada juga riwayat pelanggan, yaitu yang sudah keluar. Riwayat pelanggan ini dilihat di riwayat antrian ada nomor 2 yang tadi sudah keluar. Lalu misal ada pelanggan berikutnya, ini untuk next gitu kalau udah beres jodinya. Maka juga nanti kalau misalkan dilihat ini nomor antrian ketiga sekarang, nomor antrian selanjutnya, dan juga eh, masuk ke riwayat yang tadi dengan statusnya selesai. Yang tadi yang batal statusnya batal. Dan setelah itu juga ada cari pelanggan ya. Misalkan kita tambahkan dulu nomor antri apa? Tambahkan dulu uh, Ono dan juga 1 menit. Misalkan kita mau mencari Ono yang antrian itu nomor 4 gitu. Jadinya kita pilih operasi cari pelanggan. Lalu nomor 4 sepertinya ini tadi ada kesalahan juga. Ngeheng. Oke, oke. Ya, udah ada kan? Oke. Misalkan kita masukkan lagi tono tadi, tono dengan waktu 1 menit. Nah, oke, habis itu mungkin tadi langsung aja ke cari apa? Cari sebentar. Seluruh antrian ada tono nih. Nanti akan misalkan untuk cari pelanggan nomor 7, cari nomor 1, nanti akan keluar masukkan nomor antrian 1, berarti nomor 1 itu apa dan terusnya lagi apa. Setelah itu kita akan uh, dengan nomor 2 dengan 2 menit. Nah, setelah itu mungkin kita akan pelanggan berikutnya. Habis itu nanti kalau misalnya kita semua pelanggan, itu nanti riwayat antrian semuanya yang mau dalam riwayat ataupun yang sedang mengantri. Dan yang terakhir itu hanya ada tinggal keluar. Oh ya, ada status antrian juga. Ini status antrian ini untuk untuk melihat jumlah orang yang dalam antrian dan perkiraan total waktu tunggu untuk yang misalkan mau antri gitu. Oke, setelah itu mungkin tinggal fitur keluar. Baik, begitu saja demonstrasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.